Film ini diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Guy Kappa, istrinya bernama Priska, serta kedua anak mereka yang bernama Trent dan Maddox. Mereka berencana untuk pergi liburan ke suatu daerah. Setelah sampai hotel, mereka disambut oleh manajer hotel dengan sambutan yang begitu megah. Kemudian Priska memberitahu kepada suaminya bahwa ia menemukan tempat liburan sebagus itu hanya dari online saja. Sementara itu, Trent dan Maddox sembari berjalan-jalan di sekitaran hotel, mereka bertemu dan berkenalan dengan anak kecil juga yang bernama Idlib, yang merupakan keponakan dari manajer hotel. Ketika berada di kamar, Kappa menemukan brosur bahwa hotel yang mereka tempati sekarang telah bekerja sama dengan sebuah perusahaan farmasi yang mensuplai obat-obat ke seluruh negara. Tak berapa lama, Trent dan Maddox akhirnya mengajak mereka untuk pergi ke pantai. Ketika berada di pantai, kita diperlihatkan banyak orang-orang yang berlibur ke pantai itu. Mereka begitu bahagia bersama keluarga menikmati keindahan alam. Terlihat juga Trent dan Idlib mulai begitu akrab satu sama lain. Ketika malam harinya, barulah kita ketahui bahwa itu merupakan liburan terakhir untuk mereka. Karena Priska dan Kappa memutuskan untuk melakukan perceraian. Sedikit pertengkaran kecil yang dilakukan mereka akhirnya terdengar oleh Trent dan Maddox. Mereka hanya bisa diam, tidak bisa harus berbuat apa-apa. Kemudian Trent mendapatkan surat pemberian dari Idlib yang mengajaknya untuk memakan lomba es krim besok pagi. Dan ketika besok pagi, kita diperlihatkan keluarga lain yang juga berkunjung ke tempat itu. Terdiri dari Charles, kemudian ibunya yang bernama Agnes, kemudian istrinya yang bernama Crystal memiliki penyakit kekurangan kalsium, serta anaknya yang bernama Kara yang masih berusia 4 tahun. Sementara itu, manajer hotel memberitahukan ke keluarga Kappa ada sebuah pantai yang berada di cagar alam, dikelilingi bebatuan alam serta mineral yang sangat luar biasa, di mana pantai itu memiliki keindahan alam yang akan memanjakan keluarga mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun menyetujui tawaran dari manajer hotel untuk pergi ke pantai tersebut. Tak berapa lama, tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Patricia jatuh ke lantai, mengalami kejang-kejang. Itu adalah penyakit epilepsi. Seketika itu Charles langsung datang dan memberitahu bahwa ia adalah seorang dokter. Namun suami Patricia yang bernama Jarin, ia memberitahu bahwa dia adalah seorang perawat. Gejala seperti itu akan berlangsung sembuh dengan sendirinya. Dan benar saja, seketika itu kondisi Patricia langsung membaik. Singkat cerita, keluarga Kappa dan keluarga Charles akhirnya pergi ke suatu pantai yang ditawarkan oleh manajer hotel. Mereka diantar dengan menggunakan mobil. Setelah sampai, sopir memberitahu agar mereka berjalan kaki menuju pantai yang akan mereka kunjungi, dan sopir akan menjemput mereka ketika telah sore hari. Kemudian mereka berjalan menuju ke pantai yang ingin mereka tuju, melewati beberapa bebatuan yang cukup besar. Dan di pantai itu terlihat pemandangan yang begitu indah dan sangat menakjubkan. Di pantai itu ternyata ada juga seseorang pria yang duduk sendirian. Tidak tahu dia siapa dan dari mana datangnya. Seluruh keluarga di sana begitu menikmati suasana pantai. Namun terlihat Kappa dan istrinya begitu bimbang karena mereka akan melakukan perceraian setelah liburan ini. Ternyata Maddox mengetahui pria yang duduk sendirian. Ia mengatakan bahwa ia bernama Sedan yang merupakan seorang penyanyi. Tetapi karena itu merupakan privasi, Kappa memintanya untuk tidak mengganggunya. Di sana terlihat suasana yang begitu menyenangkan. Para anak-anak berlari riang gembira. Tak disengaja, Maddox menemukan sisa-sisa peralatan dari pengunjung sebelumnya dari hotel. Bahkan ada sendok yang telah berkarat. Ketika sedang berenang, Trent tanpa disengaja dihampiri mayat wanita yang mengapung ke arahnya. Hal itu membuat semua yang mengunjungi pantai itu bingung, tidak tahu harus bagaimana.
karena ada wanita yang meninggal di pantai itu. Kemudian pria yang diyakini namanya Sedan datang menghampirinya dengan hidung mimisan, mengatakan bahwa semalam ia bersamanya, namun tidak tahu bahwa paginya telah meninggal. Kejadian aneh mulai muncul. Ibu Charles yang bernama Agnes merasakan dadanya mulai sesak untuk bernapas. Kemudian terlihat Priska memperhatikan anaknya, bahwa celana tren sudah sangat kekecilan. Kappa dan Charles kebingungan karena di tempat itu tidak ada sinyal. Tak berapa lama datanglah Jarin bersama istrinya yang bernama Patricia ke pantai itu. Mereka terlambat datang ke pantai itu karena harus istirahat terlebih dahulu di dalam kamar. Mereka semua kebingungan kenapa ada seorang wanita yang meninggal di pantai itu. Dikarenakan hidung Sedan selalu mimisan, Charles mencurigai bahwa semua ini ada hubungannya dengan Sedan. Kemudian Jarin berusaha untuk keluar dari situ dengan melewati beberapa gua yang telah ia lewati. Tetapi hal itu membuatnya pingsan dan terpental ke pantai itu lagi. Tak berapa lama dari itu, kira-kira ada beberapa menit, langsung saja ibu Charles yang bernama Agnes meninggal dunia. Charles meyakini bahwa ibunya meninggal karena melihat orang lain yang meninggal, yang membuat penyakit jantungnya bertambah kambuh. Di saat yang bersamaan, Priska menyadari hal yang sangat aneh terjadi begitu saja, dikarenakan kedua anaknya kini tidak lagi seumuran seperti sebelumnya. Terlihat tubuh mereka bertambah besar, selayaknya anak yang sudah memasuki usia 12 tahun, padahal sebenarnya mereka masih berumur 6 tahun. Tidak tahu kenapa tiba-tiba Sedan lari, tanpa pikir panjang Charles langsung mengejarnya. Mereka berlari memasuki gua di celah bebatuan itu. Namun hal itu membuat mereka mengalami tekanan yang tinggi di kepala mereka dan pingsan. Lalu mereka muncul lagi di tepi pantai itu. Semua orang di sana dibuat kebingungan mengenai hal yang terjadi di pantai itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk membagi dua kelompok. Namun usaha mereka tetap sia-sia. Mereka kembali terpental ke pantai itu lagi. Tak berapa lama ternyata Charles menyimpan sebuah pisau. Langsung saja ia menggoreskan ke wajah Sedan. Namun hal aneh terjadi. Luka sayatan dari pisau begitu cepatnya langsung sembuh. Karena tidak mau selalu dituduh mengenai kematian wanita yang ada di pantai itu, kemudian ia menjelaskan bahwa Sedan datang ke pantai itu melalui online dan ia berkenalan dengan wanita yang ada di pantai yang telah meninggal itu juga memiliki riwayat penyakit yang sama, yaitu sklerosis, yaitu semacam penyakit pembekuan darah yang langka membuat hidungnya mimisan dengan cepat. Karena Patricia adalah seorang psikologis, akhirnya ia meminta semuanya berkumpul dan menceritakan alasan mereka kenapa bisa datang ke pantai itu. Dimulai dari Charles dan Crystal. Ia datang ke pantai itu lewat undangan online. Datang ke pantai itu agar bisa menghilangkan stres yang sering dialami oleh Charles karena sebagai dokter. Kemudian Priska dan Kappa. Mereka datang ke pantai itu untuk berliburan. Dikarenakan Priska memiliki tumor, tiba-tiba ia merasakan begitu sakit di perutnya. Ternyata tumornya membesar dengan cepatnya, yang membuat Priska langsung pingsan. Karena Charles adalah dokter, ia diperintahkan untuk mengambil tumor itu. Dengan membelah perutnya dan mengambil tumor itu dengan alat seadanya. Alangkah terkejutnya, sayatan pertama di perut Priska langsung menutup dengan sendirinya. Kemudian Charles melakukannya lagi dengan dibantu yang lainnya, dengan membuat sayatan yang lebih besar dan langsung mengambil tumor itu dari perut Priska yang sudah membesar. Dan seketika itu perut Priska langsung menutup dengan sendirinya. Kemudian Priska terbangun dan mengatakan bahwa tubuhnya sudah merasakan lebih baik dari sebelumnya.
Saat itu juga Sedan menghampiri mayat wanita yang telah meninggal. Namun tak disangka-sangka mayat itu ternyata hanya menyisakan tulang-tulang saja.